pada pagi hari ini untuk menuntut ilmu. Allah berikan ridho, berkah dan rahmatnya. Dan ini insya Allah kita semua kelak dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala demi keselamatan kita semua, umat-umat yang bahkan beliau tidak bisa bertemu langsung dan kita pun tidak bisa bertemu dengan beliau langsung, tetapi hanya karena hidayah, karena rahmat Allah lah kita semua berkumpul dan kemudian menjalankan ketakwaan kepadanya. Dan insya Allah itu juga yang akan menguatkan kelak insya Allah kita berjumpa Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi hari ini Ustaz, ini juga spesial, nanti ada door prize juga, tadi udah kita spill. Dan ini untuk penyemangat saja, untuk penyemangat saja bahwa dakwah ini butuh sesuatu yang kemudian terus berkesinambungan Ustaz, untuk semangat-semangatnya. Kemarin saya mengantar santri-santri tahfidnya Ustadz Dika ya, yang sekoto itu. Kata beliau, ternyata acara campingnya santri yatim itu per 3 bulan sekali. Itu untuk menyemangati mereka ketika menghafal. Karena ternyata ada ritme, ternyata mereka itu bosan Ustaz. Turun. Jadi stresnya tinggi ketika futur ya. Futur. Ketika diajari itu atau disuruh begitu, itu agak dongkol, kelihatan. Jegadut gitu. Apa jegadut itu? Begetut. Sama. Besengut apalagi, semacam itulah. Kayak ibu-ibu kalau suami lagi nggak ada duit. Wah. Ya karena yang megang ibu-ibu, suaminya nggak punya duit akhirnya kan. Kan begitu Ustaz. Nah, itu juga Ustaz, yang kemudian nampaknya pengajian ini butuh refreshing, butuh sesuatu yang berbeda. Mungkin yang biasanya monolog, akhirnya kita dialog ya. Hari ini kita akan interaktif juga nanti ketika Ustadz memaparkan materi atau mungkin di tengah-tengah materi beliau akan buka sesi tanya jawab insya Allah nanti. Dan baru kali ini mungkin ya host sama pemateri kopelan ya. Ya, semuanya. Waduh, dan insya Allah ini kopelan tapi nggak sama dengan panitia. Yang penting itu keumbaran kabeh Gus Wit aja disuruh ceramah kan gitu. Iya. Seragamnya apa ini? BKIA ini. Seragam suster. Seragam BKIA ya putih-putih itu saat wong rumah kesehatan iya. Nah gitu. Baik. Jadi saat mengenai juga tadi ada uang suami yang dibawa istri. Nah itu kan merupakan tabungan atau investasi dalam kehidupan yang mana keumuman orang-orang itu mencari nafkah tentunya yang pertama kali diniatkan awalnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya memberi nafkah keluarga, menyekolahkan anak dan sebagainya. Nampaknya di kemudian hari ketika seseorang itu diberikan rezeki lebih, ditabung Ustaz. Ditabung macam-macam, punya keinginan untuk mungkin rekreasi, mungkin untuk kemana, healing, ke mana? Kapadokia, apa itu? Kapadokia, Turki. Iya. Mungkin Mas Udin udah pernah ke Kapadokia ya? Kayaknya kemarin posting deh. Oh enggak ya? Gitu Ustaz. Kapadokia. Nah, tapi nampaknya ternyata seseorang itu ketika suatu saat berpergian Ustaz, udah menata bekal dan sebagainya, koper disiapin, udah naik kereta, umpama ke Kediri ke Solo itu udah nyampe Caruban begitu, nah, ternyata ketinggalan kopernya. Itu kira-kira pernah nggak terjadi itu? Bapak-bapak mungkin ibu-ibu? Sering? Loh sering nih, berarti setiap hari ya ketinggalan. Repot kalau sering ini ya. Kalau sering ini bukan khilaf tapi ya disengaja kayaknya. Kira-kira gimana perasaannya Bu? Marah? Apa ya? Terus kemudian di kereta itu minta turun? Ekspresinya gimana kira-kira? Kecewa. Nah mungkin itu yang akan kita bahas Ustaz. Tapi ini bukan soal rekreasi. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau pembicara dibikin kopel gini kayaknya keren juga emang ya. Tapi yang menyediakan itu yang ngundang.
Jadi setiap kajian ganti baju terus kita. Masya Allah. Jadi kalau sehari 2 pengajian, 2 kali ganti baju. Setuju nggak antum kira-kira? Setuju. Yang ngundang nggak setuju. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kepingin seperti ibu-ibu ini. Setiap ngaji beda-beda warnanya. Kita ini wong lanang pancet, batik terus. Dan batiknya tidak pernah ganti, Masya Allah. Kesian laki-laki ini kalau katanya Ustadz Muhammad Hatta, kalau di rumah itu kalau punya di kamar ada lemari, lemari itu isinya dan penuhnya bukan punya suami. Itu 3 pintu itu semuanya istri. Padahal istrinya cuma 1. Mending kalau istrinya 3, istri. Pantes. Panjenengan mau 1 apa 3 saja? Mau 1 apa 3 saja? 1. Tidak pakai saja. Oh saja. Sip. Sudah, bismillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kajian Ahad pagi PCM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Paring, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, untuk memperkuat keimanan kita, untuk kembali merefresh ketakwaan kita kepada Allah, kumpul orang-orang baik seperti panjenengan supaya semangatnya tidak turun, kemudian kita senantiasa saling menasehati, saling mengingatkan dengan tujuan supaya kita semakin hari semakin bertakwa kepada Allah. Ketika iman kita sedang turun, ada teman-teman yang mengingatkan kita. Ketika iman kita sedang turun, ada tausiah yang kita dengarkan, sehingga harapannya iman itu insya Allah biiznillah stabil, tidak pernah turun. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya dan seluruh sahabat serta umat yang setia menjalankan tuntunan ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, sebelum kami mulai ada satu ini pelajaran buat semuanya. Buat saya pribadi, buat Al-Akh Abu Shanum, buat semua jamaah termasuk kita yang insya Allah itu pindahnya kita ini pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Pindah dari satu tempat baik ke tempat baik yang lain. Ketemu satu orang baik, pisah, ketemu orang baik yang lainnya lagi. Maka terkadang ketika perpindahan kita itu senantiasa dari kebaikan menuju kebaikan, dari ketaatan menuju ketaatan, kita ini senantiasa ketemu orang baik, kemudian pindah ketemu orang baik yang lainnya lagi, maka terkadang muncul sedikit perasaan sombong. Ini yang kita perlu njogo ati temenanan.
banyak kisah, banyak kejadian, banyak contoh, terutama sekarang nun sewu nggih. Ini saya sampaikan apa adanya, mudah-mudahan tidak memunculkan kesalahpahaman. Di tempat kami kemarin itu ada karnaval, mulai SD, SMP, SMA sampai umum, sampai kemudian SON. Jadi SON yang berpartisipasi itu banyak sekali. Dengan niatan yang baik, niatannya apa? Memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Niatannya baik supaya sama-sama terhibur. Niatannya baik supaya apa? Supaya kerukunan antar masyarakat itu terjalin. Nah, tapi kemudian juga perlu diperhatikan. Terkadang ada orang-orang yang terganggu dengan semua itu. Nah, maka termasuk son-sonan ini sekarang cek. Termasuk son-sonan ini sekarang, ya bukan son-sonan, ya son temenan itu. Iya. Hiburan dengan son yang dibawa diangkut di atas truk, di atas mobil pick up ataupun yang lainnya, itu memang sekarang ada settingan disengaja dijalankannya itu menjelang malam. Jadi bukan siang, disengaja. Bukan karena ini, bukan karena itu disengaja dijalankannya menjelang malam. Karena apa? Son itu sekarang dilengkapi dengan lampu. Lampu sorot, warna-warni, kuning, hijau, putih, segala macam lah. Yang itu dikesankan nanti seakan-akan hiburannya kayak di tempat hiburan malam. Namanya apa? Apotek. Oh, diskotik. Saya kira apotek ya. Seperti diskotik. Nah, itu kalau jalannya siang, itu lampu kurang menarik. Kurang menyala. Kurang menyala abangku. Kok pakai abangku ya? Nah, sehingga memang disengaja bagaimana berangkatnya itu menjelang malam supaya nanti ketika sebagian sudah jalan, yang bagian belakang-belakang ini itu lampunya kelihatan bagus. Dan yang dijalankan pertama mesti sing elek-elek. Sing gedek lampune, sone gak sepiro horeg, sing joget gak sepiro seksi. Betul gak sih? Nah, dan sudah subhanallah itu yang terjadi di tempat kami. Kok tahu katanya? Lah, begini, ya serius begini. Nah, ini ilmu jamaah. Ini ilmu. Ada dalam agama Islam itu sesuatu yang dibilang apa? Ma'lum fid din minad din bid-darurah. Ada sesuatu yang mau tidak mau kita pasti tahu. Mau tidak mau pasti tahu. Contoh. Dan tidak usah gaya-gaya ya, tidak usah gaya tok. Wes kita ngomong apa ono panjenengan tahu ndak lagu zaman dulu Bojo Loro? Tahu ndak? Semuanya tahu. Yang ngomong ndak mana? Saya mau serius. Ndak, saya mau ini juga observasi juga ini. Yang ngomong ndak tadi mana? Serius. Ndak tahu? Lagu Sing sedino kanggo sopo, sing sedino kanggo wong liya. Ndak tahu lagu itu? Ustaz aja hafal. Lah, serius. Saya mau tahu aja, kenapa Anda kok ndak tahu? Anda tinggal di mana? Desa? Payaman itu mana? Bogor? Sudah mulai berapa tahun tinggal di sana? 2006. Karena begini, ada lagu-lagu yang memang sudah menyebar dimanapun, mau ndak mau kita pasti dengar. Ke pasar, orang-orang di pasar nyetelnya itu. Kita masuk mall, di mall lagunya itu. Bahkan kita naik bis, di bis pun itu disetel VCD yang lagunya juga itu, sehingga sudah menjadi perkara yang mau ndak mau ya sudah tahu. Terlepas hati kita setuju atau tidak setuju. Nah, termasuk sekarang son tadi. Nah, di beberapa tempat jamaah son itu sudah dilarang. Di beberapa tempat sudah dilarang. Karena memang kalau festival karnaval budaya nasional, itu budaya nasional dari sebelah mana son itu? Kalau pakaian adat, kesenian adat, kita masih masuk lah. Kalau son ini kebudayaan dari negara mana?
Nah sudah, nah sekarang yang perlu kita pelajari itu ketika melihat yang semacam itu sikap kita bagaimana? Supaya tidak salah menyikapi. Eman-eman. Karena apa? Dalam Islam itu semua konsep jelas. Konsep pernikahan jelas. Konsep bermasyarakat jelas. Konsep dalam mencari rezeki jelas. Konsep pendidikan jelas. Semua ada konsepnya. Nah termasuk bagaimana konsep yang diajarkan Islam ketika kita melihat dalam tanda kutip ya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nomor satu, ini di sini ada 4 konsepnya. Secara umum, saya sampaikan di awal supaya nanti yang seperti ini jadi pelajaran kita agar kita tidak malah keliru menyikapi. Nomor satu, ingat, jangan sampai ketika melihat yang semacam itu memunculkan kesombongan di dalam hati kita. Karena kita tidak ikut, di keadaan mereka sedang dalam keadaan seperti itu, kita malah ibadah, kita tetap sholat, kita baca Quran, kita ngaji. Jangan sampai mereka yang seperti itu, yang kemungkinan ketika Allah dengan keadilannya menjadikan perbuatan itu dosa, karena ganggu orang, mungkin buka aurat, mungkin sambil joget-joget dilihat orang yang bukan mahram, mereka berdosa, kita dapat dosa yang lebih besar dengan kesombongan. Karena apa? Kita merasa, aku loh ibadah. Sementara yang di sebelah sana bermaksiat. Nah, maka konsep yang pertama, jangan memandang rendah mereka. Tidak boleh. Itu konsep pertama. Karena apa? Rasulullah mengingatkan kita ketika ada di zaman Nabi, seorang pelaku maksiat yang tertangkap kemudian dihukum. Nabi Muhammad menasehati para sahabatnya apa ibu-ibu? La tu'inu syaitana ala akhikum. Jangan nolong saudara kalian untuk setan semakin menjerumuskan dia. Maaf, jangan menolong setan tentang saudara kalian. Maksudnya apa? Jangan nulungi setan untuk menjadikan dia semakin terpuruk. Dia sudah melakukan kemaksiatan, maka celaan kalian, hinaan kalian, itu menjadikan dia semakin jatuh. Maka setan tepuk tangan. Seharusnya kalau kita melihat yang seperti itu, kita lihat, oh saudara saya sedang terkena gangguan setan, dia sedang tertipu oleh hawa nafsunya, maka yang benar diangkat, ditulungi bareng-bareng. Biarkan dulu, nanti dinasehati, diingatkan dari hati ke hati, disadarkan, diberikan tausiah, diberikan masukan yang positif. Itu konsep yang pertama, jangan memandang mereka dengan kesombongan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ngomong apa? Ada orang sepanjang malam tahajud, bangun paginya dimurkai Allah. Dan ada orang sepanjang malam maksiat, bangun paginya dirahmati oleh Allah. Yang tahajud bangunnya dimurkai, yang maksiat bangunnya dirahmati. Kenapa? Karena yang tahajud bangun pagi dalam keadaan sombong, akhirnya Allah murka kepada orang yang sombong. Yang kedua, dia bermaksiat tapi bangun pagi dalam keadaan menyesal, istighfar dan tobat. Maka bangun pagi dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, perhatikan. Jadikan mereka ladang dakwah. Kalau tidak ada saudara kita semacam mereka, kita mau dakwah ke siapa? Sebenarnya dakwah kepada panjenengan ini sudah muspro sudah. Panjenengan itu tidak perlu didakwai, melaku dewe dadi sudah. Lo ngaji lo, tidak dapat apa-apa, yo dateng kan. Oh dapat roti ya. Roti dapat itu. Dikasih dari sini. Effortnya gede banget. Masya Allah sekarang Ustaz. Jadi sekarang itu yang berdakwah yang Ikhtiar. Malah torong. Jadi sebenarnya kan beliau-beliau semua ini kan seharusnya sudah melangkah ke step berikutnya. Artinya sudah mulai sedikit demi sedikit berdakwah kan begitu. Iya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak stepnya apa Ustaz? Step dari 1 menuju 2, dari 2 menuju 3, dari 3. Sudah kuduga. Iya. Sudah kuduga. Karena saya juga tahu pertanyaannya arahnya kemana. Biar seru ya. Nah sudah. Maka jamaah sekalian yang kedua, jadikan mereka ladang apa?
Ladang dakwah. Contohnya begini. Ketika Nabi Muhammad SAW punya pembantu kecil tapi agamanya Yahudi. Sama Rasulullah dibiarin. Tapi didakwai dengan akhlaknya. Sampai ketika si anak kecil Yahudi yang menjadi pembantunya Nabi itu menjelang wafat. Nabi Muhammad diberitahu, ya Rasulullah, pembantumu yang kecil yang beragama Yahudi sekarang sakit, kelihatannya sekarat, dia mau mati. Maka Rasulullah berkunjung ke rumahnya, disambangi. Terus apa yang terjadi? Rasulullah dekat duduk sama anak itu, duduk dekat sama anak itu, kemudian Rasulullah pegang kepalanya, Rasulullah ucapkan apa? Ya gulam, qul la ilaha illallah. Nah, ucapkan la ilaha illallah. Terus anak kecil itu noleh ke bapaknya. Bapaknya mengangguk kepalanya. Ati' Abul Qasim, manuto sama Nabi Muhammad, insya Allah kamu selamat. Akhirnya anak kecil itu mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak lama setelah itu meninggal. Rasulullah keluar, bahagia Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi najjahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak itu dengan dakwahku dari api neraka. Nah, maka jadikan mereka itu ladang dakwah. Kalau tidak ada orang-orang semacam mereka, panjenengan mau dakwah ke siapa? Nah, tapi ingat dakwahnya Nabi. Apa dakwahnya Nabi? Lemah lembut. Maka dengan rahmat dari Tuhanmu, dengan rahmat dari Allah, engkau linta lahum, engkau lemah lembut sama mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu keras hati dan kamu kasar, mereka akan pergi darimu. Maka dakwahnya Nabi apa? Lembut. Jangan ketika mereka bermaksiat langsung disikat. Haram! Tujuannya itu kok. Saya pengen ngageti kok memang. Tapi mudah-mudahan tidak berdosa ini ya. Kalau mereka sedang seperti itu Anda teriakin haram, saya mau tanya, kira-kira diterima atau dilemparin batu? Tidak bisa. Biarkan dulu. Bikin mereka nyaman dengan kita. Ojo dipaidu, ojo dinyek. Jangan dihina. Nanti ketika suasana mulai tenang, setelah 5 hari, setelah seminggu, setelah 2 minggu, wes suasana tenang, orang sudah mulai lupa, datang ke rumahnya. Mas, apa kabar api? Dan begitu caranya. Dan dakwahnya Nabi itu bil akhlak. Dengan apa? Akhlak. Ketemu mereka pulang dari acara sonhorek, ojo merengut. Tidak usah. Senyum yang manis. Mas, ya apa sehat-sehat. Ya apa wingi lancar-lancar. Sudah. Nanti ketemu lagi senyum. Ucapkan apa? Salam. Nanti ketika mereka nyaman mulai dinasihati. Jadi konsep kedua, jadikan mereka ladang dakwah. Konsep yang ketiga, syukur dan sabar. Syukurnya apa? Panjenengan bersyukur karena panjenengan tidak termasuk dari mereka. Dan tidak usah gaya tok loh ya. Kita bisa begini, mereka seperti itu karena Allah Ta'ala. Ojo sampai jamaah PCM Pare kok. Ya jelas. Wong liyane karnaval kini yo nonton. Loh. Kok malah repot gini ya. Jadi menjadikan orang lain bahan tontonan. Dan tidak begitu. Saya punya teman. Rumahnya pas ngarepe. Itu gak menikmati tapi video. Dikirim ke saya. Ustadz, suasana depan rumah pukul sekian dan sekian. Itu ngirim berapa kali kemarin? 4 kali. Beliau orangnya? Waduh, konangan malian. Angkat tangan ya. Ngirimnya 4 kali. Mulai masih antri belum jalan. Sampai menjelang jalan. Sampai pas jalan. Sampai malam. Terus diupdate informasi. Jadi saya bersyukur punya teman seperti beliau ini. Saya ini udah dikirimi Ustaz. Padahal rumah saya itu juga. Sini iya. Buat arti tahu orangnya siapa. Oh iya tahu jelas. Tapi ini kan untuk update. Nah sudah yang ketiga, syukur dan sabar. Konsepnya apa? Syukur dan sabar. Syukur dan nomor 1 tadi apa? Jangan sombong. Kini kabeh podo. Nomor 2, jadikan mereka lahan dakwah. Nomor 3, syukur dan
Sabar. Apa syukur dan sabar itu? Kita bersyukur karena Allah tidak mentakdirkan kita termasuk dari mereka. Sabar, sabarnya apa? Dengan gangguan apa yang mereka lakukan. Nah maka syukur sama Allah tujuannya apa? Nikmat itu kalau disyukuri sama Allah ditambah. Sebagaimana nikmat hidayah, kalau kita bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, Engkau selamatkan kami dari yang semacam itu. Ditambahi hidayahnya sama Allah. Terus sabar, sabar apa? Kita ngerti kan, lek kumpul menungso mesti diganggu. Betul apa enggak? Itu konsepnya Islam. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang yang kumpul manusia sabar ketika diganggu. Itu hadis Nabi. Syukur. Dan yang terakhir apa? Gak usah panjang-panjang karena kita mau masuk ke materi. Yang terakhir jamaah sekalian, doakan. Jujur, ayo. Panjenengan kalau ngelihat sonhor, angkat tangan, jujur, tidak usah gaya tok. Yang mendoakan mereka, ya Allah kasih hidayah, ya Allah ampuni kalau mereka dianggap berdosa, ya Allah bimbing mereka untuk semakin taat kepadamu. Ayo angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang doain, tapi bukan doain, ndang mati ya Allah, mudah-mudahan diesel yang meledak, sone pecah, terus treking guling, wonge mati kabeh. Lah kalau cuma begitu, bedanya kita sama setan apa? Setan itu kepingin orang lain mati ketika maksiat. Betul apa enggak? Sehingga mereka matinya su'ul. Lah kalau kita seperti mereka, sama apa enggak? Ya podo ae. Nah maka kita beda. Doain, ya Allah lembutkan hati mereka. Hidayahkan kepada mereka, ya Allah. Bukakan hati mereka. Mudahkan mereka untuk tobat. Bagus apa enggak? Lo itu lo Islam Pak. Kalau konsep ini dipakai, insya Allah urip itu ayem, tentrem, penak. Adem, ayem, madep, mantep. Ditoto sing genah ben iso diladeni. Nah, wes mulai. Cocok, cocok, cocok. Oh enggak, enggak tahu lah, wes terserah panjenengan. Sip, Abu Syanum, apa kita mau ngomong apa hari ini? Nah, seperti yang tadi mukadimah Ustaz. Orang yang safar, ternyata bawaannya ketinggalan. Bekelnya ketinggalan. Pakaian, uang, semuanya makanan, ketinggalan. Semuanya. Istrinya sengaja ditinggal. Nggak usah ngaku. Ini Ustaz, sebelum masuk materi ya, karena ini paling terakhir. Nah, ini kategorinya adalah WA tercepat. WA tercepat. Nomornya mana? WA ini saya bacakan ya. Siap. HP-nya. Ya. WA apa dulu? Ini tercepat tapi gerong-gerong WA apa? Masa tulis WA tok gitu? Ya, ini nomornya dulu. WA tercepat. Oh, nomornya di save dulu. Nomornya di save dulu. Ini coba saya pegangin ini. Ya. Ini jam Bu, ini jam untuk kesehatan. Ngecek, ada ngecek jantung, ngecek jalan berapa langkah, ngecek kolesterol yang tersimpan dalam darah berapa, ngecek hatinya sehat apa sakit, ngecek amalnya diterima apa ditolak, ngecek surga apa. Ini semuanya dicek di sini. Luar biasa ini jam dunia akhirat ini. Pak jangan tulis nomor WA-nya berapa? Ini biar semangatnya tambah ya. Ini kalau baru Zat senilai 500.000. Tak PE lah wis. Nanti ada sendiri. Sudah, nanti yang lain. Ya, WA tercepat ganti ini aja. Ah ini. Disimpan ini nomornya. Ini kalau baru. Tiwas kisinan, enggak usah disebut. Masa Ustadz kok jamu welek. Lanjut. Mahal ini karena nanti dari rumah nggak dicuci. Bekas keringetnya Ustadz. Barokah. Nanti kalau panjenengan meninggal masukkan dalam kain kafan. Insya Allah gak membedakan apapun. Pancet, diduduk malaikat, diduduk. Nomor WA-nya sih? Nomor WA-nya nanti bisa dinamai Sekretaris PCM Pari ya. Atau Guswit, lebih dikenal dengan Guswit. Saya bacakan, diperhatikan baik-baik, disimpan. Kita ulang 3 kali. Nomornya kita ulang 3 kali. 0821 ya, sekali lagi 0821 3800 7600. Mohon maaf yang di online, yang di TikTok tidak mendapat door prize ya, khusus offline. Harap bersabar. TikTok ya. Hadiahnya dari Allah.
0821 3800 7600. Sekali lagi 0821 3800 7600 ya. Bagi bapak-bapak cukup melihat spanduk aja ada di situ. Sekretaris PCM Pari. Ya, Guswit. Nah itu info dan konfirmasi. Terus sekarang apa instruksinya? Instruksinya adalah nanti, bukan sekarang ya. Kalau sekarang ya maksudnya pengumumannya nanti di akhir kajian, penutup. Disimpan dulu nomornya, nanti ketika ada instruksi langsung HP-nya dilemparkan masing-masing. Instruksinya adalah mau jam pintar. Mau jam pintar. Ayo. Saya kira sudah ya, sudah cukup instruksinya. Tafadhol Ustaz. Nanti WA tercepat dideteksi sama Guswit. Ya. Atau enggak usah WA tercepat saya. Dipilih yang beruntung saja. Kalau WA tercepat kadang-kadang gak tepat. Oh, jadi ya panjenengan WA saja semuanya ke nomor itu. Ya. Quote terbaik, bikin quote. Atau bikin yang terbaik lah quote, ngerti quote. Quote itu kata-kata indah hari ini. Apa? Oh ya gak apa-apa ya gitu itu Guswit. Gitu itu. Kan. Kalau cepet-cepetan gitu. Menang gitu, Pak. Makanya bukan begitu konsepnya, Besti. Ya. Jadi konsepnya panjenengan WA ke sana, panjenengan tulis kata-kata terbaik, nanti siapa yang beruntung kita balas WA-nya. Nanti kalau gitu panitia yang menang takutnya. Jadi enggak, panitia enggak boleh. Jadi semuanya punya kesempatan menang yang sama. Karena saya yakin ada yang nulis WA wangel. Betul enggak? Apalagi yang enggak punya WA. Panjenengan kalau enggak punya WA, punya WA yang lain, Waos Al-Quran. Wah. Waos Al-Quran. Itu lebih selamat dunia akhirat. Sudah, sip, lanjut. Baik, jamaah sekalian, tasku ketinggalan. Ini begini. Seperti yang diceritakan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi, kita ini perjalanan dunia saja. Kalau bekal kita tertinggal, itu kita panik. Panik betul. Orang umroh bawa koper kan? Itu koper ada pakaiannya, ada cas HP, ada perlengkapan sehari-hari, ada perlengkapan obat. Itu kalau koper sampai ketika turun di Saudi kopernya tidak ketemu, panik apa enggak? Bisa jadi ketinggalan atau boleh jadi salah alamat. Seharusnya dikirimkan kemana, ternyata kopernya nyampe kemana. Itu kira-kira ketika Anda hidup di tempat yang Anda safar, dalam keadaan panjenengan tidak punya bekal, ngeluh, bingung, tidak ngerti mau melakukan apa. Kalau masih punya kesempatan untuk balik, lumayan. Ini masalahnya, panjenengan berangkat ke Amerika untuk kuliah di Amerika selama 3 tahun tidak pulang. Kopernya carry. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Balik, tiketnya larang. Gak balik, gak nggawa apa-apa. Mau makan, gak duwe duit. Mau nginep di hotel, gak punya uang. Maka itulah keadaan ketika orang itu hidup tanpa bekal. Ketika orang itu safar tanpa bekal. Nah sekarang panjenengan tulis beberapa ayat. Nomor 1. Bolehlah ini nanti yang di WA kan juga boleh. Pokok kuat ya. Nomor 1. Panjenengan tulis dalam surah Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr. Di juz 30 ya. Pada ayat yang ke-24. Surah Al-Fajr ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai cerita tentang orang-orang yang menyesal ketika mereka sudah pindah ke akhirat, ternyata mereka tidak punya persiapan apapun. Ternyata mereka tidak punya bekal sedikit apapun. Ternyata kalaupun punya bekal, ternyata bekalnya kurang. Jadi kalau diibaratkan tas, ternyata tasnya gak katut digawa mati. Setelah mereka pindah ke negeri akhirat. Apa yang Allah firmankan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka itu,
orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika mereka meninggal dunia, dan saat itu meripat mereka itu, mata mereka itu mulai melek. Jeret, loh, ternyata hidup itu di sini bukan kemarin ketika di dunia. Ketika mereka mulai sadar, mereka ngomong, yaqulu, mereka ngomong, dan ini pasti benar. Kalau pasti benar, artinya apa? Pasti ada di antara manusia yang akan mengucapkan itu. Nah, dan mudah-mudahan orangnya bukan kita. Allahumma amin. Apa yang mereka ucapkan? Yaqulu ya laitani. Mereka mengucapkan, duhai alangkah baiknya sekiranya qaddamtu li hayati. Kalau dulu waktu masih di dunia, aku itu mencari bekal untuk kehidupanku yang sekarang. Nah, artinya jamaah sekalian, ketika mereka mengucapkan ya laitani, kalimat laita dalam bahasa Arab itu kalimat yang tidak mungkin terjadi. Artinya ketika kalimat itu diucapkan, kita sudah tidak punya lagi kesempatan. Misalkan, orang yang terlanjur tidak lulus ujian. Terus dia ngomong, coba kemarin saya belajar. Kemarinnya bisa balik apa enggak? Kemarinnya bisa balik apa enggak? Enggak bisa. Berarti yang terjadi sekarang apa? Dia tidak lulus. Dan itu tidak mungkin bisa diperbaiki. Kalau sekedar duniawi, Bu, masih ada hikmahnya. Tapi kalau sudah akhirat, ketika kita nanti mengucapkan laitani qaddamtu li hayati, sekiranya ya Allah, saya itu mengambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupanku yang sekarang yang selamanya. Nah, berarti ayat ini dibaca tujuannya apa? Supaya kita sadar sebelum nanti kesadaran itu terlambat. Supaya kita ini melek sebelum nanti ketika kita meleknya tidak mendatangkan manfaat. Supaya kita ngerti di mana ketika kita ngertinya sekarang, ngertinya itu bermanfaat. Jangan sampai ngertinya setelah bangkit dari kubur, ketika ngerti itu tidak lagi manfaat. Contoh, panjenengan tahu ayat Al-Quran yang mengatakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah menjadikan kalian apa? Lalai, terlena. Lalai itu sadar apa enggak, Bu? Terlena itu sadar apa enggak? Enggak. Seperti apa? Orang yang oleh Allah di istidraj. Istidraj itu apa? Tetap diberikan kenikmatan, nikmatnya tidak dikurangi, tetap diberikan kebaikan demi kebaikan duniawi dalam keadaan orangnya maksiat. Tujuannya apa? Supaya kenikmatan duniawi itu menjadikan dia lalai dari akhirat dan akhirnya dia tidak tobat dan tidak sadar tentang pentingnya akhirat. Itu istidraj. Dan ayat tentang istidraj, jamaah sekalian, ini loh pentingnya kita ngaji. Untuk saya lebih penting dibanding untuk panjenengan. Apa pentingnya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berfirman, kami akan istidraj mereka. Kalau bahasa Jawa itu dilulu. Dilulu itu bahasa Indonesianya apa? Itu bahasa Inggris, Pak, diujo itu, Pak. Bahasa Indonesianya apa? Terus, apa ya bahasa Indonesianya ya? Dilulu itu. Coba teman-teman TikTok, apa bahasa Indonesianya dilulu? Dielu-elukan ya sama. Itu juga bahasa Indonesia. Oh, dimanja. Dimanja mungkin dia. Ini mungkin makna yang saat ini paling dekat lah. Dimanja oleh Allah. Dibiarin oleh Allah. Tetap diberi nikmat. Tetap diberi kesenangan. Tetap diberi kesehatan. Tetap diberi kebahagiaan. Dalam keadaan dia bermaksiat. Tapi ayatnya mengatakan min haitsu la ya'lamun, di tempat-tempat yang mereka tidak akan tahu. Nah, maka orang yang di istidraj itu tidak mungkin tahu. Karena konsepnya istidraj itu menjadikan orang tidak sadar sampai kelak kematian yang mengagetkan mereka.
Nah, terus fungsinya ngaji apa? Supaya kita sadar sebelum mati, akhirnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Betul apa enggak? Nah, itulah fungsinya ngaji. Kita balik ke ayatnya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu apa sih? Duitnya dipakai hanya untuk beli pakaian-pakaian yang mewah, terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ganti dress code. Ganti dress code. Ini saya dikasih ini. Ini saya dikasih. Yang ngasih yang mana? Sebelah saya ini loh. Saya mau pengajian mau parenting kajian untuk SD Muhammadiyah 4 Kasembon, SD yang alhamdulillah didanai full oleh donatur, jadi beasiswa full mulai seragam, buku, antar jemput. Mimpari antar jemputnya gratis. Bayar ya? Kasembon gratis, disusul diolehne gratis. Kasembono. Peh sombong. Nah, ini yang bahaya. Nah, sudah. Saya mau ngomong apa lagi tadi? Pakaian tadi. Pakaian. Saya mau acara parenting parenting itu wajib. Semua wali santri wajib datang sebulan sekali. Dibina. Dan itu pun ya gratis. Dikasih makanan, ada kuenya, ada mejanya, ada tempatnya. Ya mesti kalau ada tempatnya bingung juga ya. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, ketika Allah katakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah menjadikan kalian lalai. Bermegah-megahan itu apa? Uangnya, kesehatannya, kenikmatannya, waktu luangnya digunakan hanya untuk seneng-seneng. Beli baju, beli mobil, beli koleksi, rekreasi, makan-makan, jalan-jalan, dan itulah yang dibilang kemegahan telah melalaikan kalian. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan sadar? Ternyata Allah sampaikan tidak akan pernah sadar. Bu, orang yang senengane pamer, kalau bahasa Kasembonnya itu flexing. Nggak usah hasut, biasa saja. Saya nyebut Kasembon kok pengen kok elek era mati panjenengan iki, astagfirullah. Bu, kalau bahasa Kasembonnya itu flexing. Kalau orang Pare bilang pamer. Jadi ya enggak tahu lah lebih keren mana antara flexing sama pamer. Padahal podo-podo elek lho. Pamer api apa elek? Flexing. Ya podo elek, gak usah bangga. Nah, sudah, itu Allah katakan tidak akan pernah sadar. Berarti kalau enggak sadar, kekayaan itu tidak akan mendatangkan manfaat ketika dia mati. Kenapa tidak pernah sadar? Karena Allah Ta'ala berfirman, hatta zurtumul maqabir. Baru melek, baru ngeh, baru sadar, baru ngerti, baru faham kalau itu tidak bermanfaat, bahkan itu mencelakai akhirat, itu kalau sudah pindah ke alam kubur. Nah, maka kita sekarang ini ngaji supaya kita ini sadar saat durunge mati. Karena kalau sadarnya setelah mati tidak akan manfaat. Nah, maka sekarang dalam surah Al-Fajr ayat berapa tadi? 24 Allah mengingatkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah. Apa yang Allah perintahkan? Wa tazawwadu. Apa Allah perintahkan apa? Wa tazawwadu. Dan berbekallah kalian. Dan apa? Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal itu apa? Adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Allah ingetin, ya Allah, kalau kami ini tidak boleh berjalan tanpa bekal. Kami ini diingatkan, ojo sampai tasmu carry. Nanti di tempat tujuan kamu bingung. Sekarang Allah mau ngasih tahu kita, berarti tas itu perlu diisi dengan apa? Supaya ketika tasnya itu kita bawa, isi dari tas itu akan menyelamatkan kita. Nah, maka oleh Allah disuruh ngisi tasnya tadi dengan apa? Takwa. Wa tazawwadu, dan kumpulkanlah bekal. Kita ini sama Allah disuruh golek sangu. Disuruh golek apa? Sangu. Panjenengan dari Pare jalan-jalan ke Surabaya, bawa bekal apa enggak? Minimal, kalaupun enggak bawa bekal makanan, bekalnya apa?
uang. Yang nanti dengan uang ini ketika sampai di Surabaya, panjenengan bisa beli makan. Kalau tidak punya uang, bontot dari rumah. Jadi yang bontot-bontot itu tidak punya uang. Ya ngeluh mana ya? Kadang ya bontot ya ke Surabaya, pulangnya bontotannya sih turah. Pulahannya bontotan ini turah. Iya, jadi bukan yang dibawa turah. tapi bawa pulang lagi. Karena di Surabaya beli dia. Lek gak tuku isin mbek kancane. Ibu-ibu banget. Iya. Ini rekreasi, mesti rekreasi itu kan ada salah satu destinasinya apa? Tempat oleh-oleh kan. Lek koncone mudun kabeh tuku, gak tuku isin, panjenengan gak tuku isin mboten. Nah, maka jangan kemakan gengsi. Sudah. Saya lanjutkan. Nah, maka yang Allah minta, ayo isilah tas kalian dengan bekal. Supaya nanti ketika mau pindah, tas sekali dicangking, bekalnya sudah cukup. Tapi Allah beritahu, apa ya Allah bekal yang pantas untuk saya bawa? Karena dunia dengan akhirat tidak sama. Dunia bekalnya apa? Pakaian. Di dunia bekalnya apa? Makanan. Di dunia bekalnya apa? Tempat singgah, rumah. Di dunia bekalnya apa? Teman yang akan menjadikan perjalanan kita terasa nyaman. Itu dunia. Tapi akhirat jangan dikira sama. Maka oleh Allah dikasih kunci jawaban. Akhirat itu apa sih bekalnya? Ilu jamaah. Kita ini istilah podo kabeh gak suwengkas mati. Iya. Karena dalam pepatah Arab dikatakan kullu ma huwa atin qaribu. Selama perkara itu bakal datang, kapanpun datangnya maka itu dekat. Kapanpun datangnya maka itu apa? Dekat. Nah, maka dengan itu ayo bismillah. Apa bekalnya ini? Karena dunia dengan akhirat tidak sama. Oleh Allah dikasih kunci. Wa tazawwadu, kumpulno bekal sebanyak-banyaknya. Gowo sangu. Apa sangunya? Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Apa sih takwa itu? Salat, ngaji, silaturahim, sabar, syukur, nurut sama orang tua, taat kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi, sedekah. Terlebih lagi kalau bekal itu tetap mendatangkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka semuanya apal kan? Apa? 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Walaupun amalan itu dilakukan sepisan, terus gak dilakoni maneh. Dan bahkan setelah dilakoni, gak dilakoni maneh, terus kita meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Nah, sekarang berikutnya begini. Allah itu kan semuanya memberi kita itu nikmat yang bermacam-macam. Ada yang dikasih nikmat sehat, tapi gak sugih. Ada yang dikasih nikmat kaya, tapi mungkin orangnya sakit. Ada yang dikasih nikmat kekayaan, tapi tidak punya waktu luang. Ada orang yang tidak kaya, tapi awake sehat, waktunya luang. Ada yang tidak diberi nikmat duniawi, tapi lek ibadah keroso marem dek jerone ati. Nah, sekarang dengan semua nikmat yang Allah berikan, tujuannya cuma satu. Apa tujuannya? Supaya akhirat kita bahagia, supaya akhir. Ibtigha itu artinya mencari. Tapi ibtigha itu bukan mencari dengan kemudian ngene. Geraya-geraya. Kadang-kadang oleh, kadang-kadang luput. Bukan itu ibtigha. Ibtigha itu ketika Allah perintahkan wabtaghi, dan carilah. Itu berarti ikhtiar, mujahadah, harus ada ilmunya, harus ada penunjuk arahnya, harus yakin apa yang saya cari pasti ketemu. Itu yang Allah minta. Wabtaghi, dan carilah. Fima atakallah. Dengan apapun yang Allah berikan. Jadi Anda sama Allah diberi apa? Kesehatan. Maka kesehatan ini oleh Allah disuruh jadikan bekal. Bekal untuk apa? Darul akhirah. Untuk kehidupan akhirat. Panjenengan dikasih apa? Kepinteran. Kepinterannya disuruh menjadikan bekal. Untuk cari apa?
Akhirat. Panjenengan sama Allah dikasih apa? Kaya. Allah minta kayamu jadikan bekal akhirat. Panjenengan sama Allah dikasih apa? Kekuatan. Jadikan kekuatanmu untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah dari apa yang Allah berikan untuk mencari kehidupan akhirat. Berarti kalau punya nikmat tidak digunakan untuk akhirat, nanti bakal kembali kepada surat Al-Fajr ayat 24. Duwe-duwe gak digawe akhirat, Al-Fajr 24. Duwe kepinteran gak digawe akhirat, Al-Fajr 24. Duwe waktu luang ndak dipakai untuk akhirat, Al-Fajr 24. Punya kekuatan tidak digunakan untuk akhirat, Al-Fajr 24. Nah, sekarang Bu, maka mumpung kita ini masih di dunia, maka gunakanlah semua yang Allah beri, potensi yang kita punya untuk akhirat. Untuk dunia apa Ustadz? Wala tansa nasibaka minad dunia. Untuk dunia sekedar ojo lali. Sekedar apa? Ojo lali. Namanya ojo lali itu ya yang penting gak lali wis cukup. Tapi kalau untuk akhirat, gunakan sebesar-besarnya. Saya kasih contoh begini. Rasulullah bersabda, dunia ini, saya sampai jam berapa? Iya, 5 menit lagi. Begini, Nabi Muhammad mengatakan dunia itu isinya wong papat. Loh Ustadz, iki wong sak pengajiannya 200 lebih kok. Kok dunia itu isinya wong papat? Maksudnya 4 kelompok golongan manusia. Nomor 1. Rajulun atahu Allahu malan fa'ahlakahu fima yurdillahu ta'ala. Ada orang yang Allah kasih kekayaan, tapi kekayaannya dihabiskan untuk mencari keridhoannya Allah. Coba. Jadi sugih, tapi sugihnya dipakai apa? Akhirat. Itu orang pertama. Orang kedua, oleh Allah tidak diberi kekayaan. Nah ini model-model begini. Nggak usah guyu, nasibnya podo, guyu. Saya panjenengan is podo kabeh ya. Sugih lu gak sepiro. Dibandingkan Erick Thohir gak nyucuk blas. Dibandingkan keluarga Bakri yo melungker. Jet pribadi. Jangan mancing, waduh. Dibandingkan Pak Jokowi yo atau anaknya aja bisa sekedar hamil itu loh. Hamil katanya ndak bisa naik kendaraan umum. Lu bojoku meteng numpak sepeda motor klek ya ora apa-apa. Ya bayine ya ora metu ra bla. Lah iki ndak bisa naik kendaraan umum tapi jalan-jalan. Lah jane kalau orang cerdas gak bisa naik kendaraan umum, ya mandek di omah wong meteng kok golek perkara. Jadi yang waras kita apa mereka ya? Ada tukang bakso enggak ya? Itu yang pakai orange di belakang itu kayaknya. Orange, oh itu. Iya. Sandingnya Goswit itu ya? Kayak itu iya. Oh iya. Medeni itu. Bahaya ya, medeni. Itu badan sudah badan ABRI banget itu. TNI banget itu. Coba dicek Goswit bawa HT enggak itu? Lek enggak bawa HT alamat gak mulih. Sudah. Nah maka hadirin sekalian, yang kedua, orang yang oleh Allah tidak diberi keluasan rezeki. Tapi apa? Duweni niat. Punya apa? Niat. Apa niatannya dia? Ya Allah, kalau saya kaya seperti dia, saya akan gunakan kekayaan saya untuk taat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fahuma fil ajri sawaun. Maka dua orang ini pahalane podo plek. Coba. Panjenengan kalau termasuk tipe orang yang tidak diberi harta, maka ojo kalah dari sisi niat. Misalkan ngelihat orang kaya Paris sing sodakoi wapi. Kalau saya tahu, salah satunya siapa? Saya sebut aja namanya, karena wongnya beneh. Mudah-mudahan jadi contoh. Pak Sus. Rumahnya mana itu? Pak Jaswadi. Pak Sus ya baik. Pak Sus itu baik, tapi yang saya ingin sebut yang Pak Jaswadi.
Ayo sudah, lain, contoh yang lain. Contoh yang lain. Astagfirullahaladzim, saya kira orangnya tidak ada. Astagfirullahaladzim. Bu Ahmad. Tidak ada kan? Bu Ahmad. Yang nggak ada pokoknya. Jangan nanti astagfirullahaladzim. Bu Ahmad ini Masya Allah, low profile, orangnya tenang, murah senyum, sodakoi. Oke. Nah, kalau rezeki kita tidak sebesar beliau, minimal ojo kalah niati. Niaton jero niati ini buat ngedekno hati. Itulah maha adilnya Allah. Allah tahu lek urusan duit gak kabeh podo, tapi urusan niat semua bisa sama. Betul apa enggak? Nah, maka ojo kalah. Ya Allah, lek saya kaya ya Allah, saya mau gunakan uang saya untuk mencari keridhoanmu ya Allah. Maka sing sugih tenanan karo sing sugih mek bondo niat, itu kata Nabi Muhammad fahuma fil ajri sawa. Pahalane podo. Sementara orang ketiga iki ruweti. Orang ketiga sugih tapi sugihnya digawe maksiat. Karaoke, nanggap son horeg, merebeki tonggone, Jaranan, berot. Berot ini istilah baru, saya tidak pernah tahu bantengan di Waram berot itu baru sekarang ini. Mulai saya lahir procot, kerungu bantengan, jenenge ya bantengan. Saya ingin berot ya, apa berot itu apa? meronta Ustaz, berot itu, meronta Haji. Itu berot itu ya? Itu beri. Berot beda. Oh beda, berot ya apa? Yang berot dipegangi dia berontak, itu berot. Oh, karena bandengan itu kan pakai tali gitu ya. Jadi berontaknya itu berot. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Berot. Jadi nanti kalau Abu Sanum tak tali itu Abu Sanum ngamuk-ngamuk tak bilang berot. Nanti dikira cok banteng. Sudah. Orang yang ketiga sogeh tapi sugih digawe maksiat. Dosa apa ndak? Sing paling kesian nomor 4. Gak sogeh tapi kepingin kaya uang nomor 3. Aku lek sogeh ngono. Ben bengi yo karaoke yo. Aku lek sogeh ngono. Ben bengi aku yo nanggap berot to. Aku lek sogeh, iki wong wedok-wedok tak tukoni kelambi sing minim-minim tak kon baris kok mbek aku. Tak bandani yo. Tak lebokne salon kabeh wong 40. Tak kei rok sing ndek nisore pinggul 10 cm. Rok apa? Nisore pinggul 10 cm ini. Cawet itu. Sudah tak bandani, tak ayu-ayu, tak kon lomba baris kok. Nah, tapi ndak duwe-duwe, cuma punya apa? Niat tok kepingin lek duwe-duwe bakal jahat. Maka kata Nabi Muhammad apa? Fahuma fil wizri sawa. Wong loro iki dosane padha. Wong loro iki dosane padha. Nah, maka kita begitu. Kita ini antara nomor 3 apa nomor 4? Wis ta lah. Wong kene iki padha gak duwe duwike. Antara nomor 3, antara nomor 2 atau nomor 4. Antara niat api apa niat elek. Lek niat api ya panjenengan mulya donya mulya akhirat. Lek niate elek gak melok nikmati tapi dosane akeh. Milih mana? 2 apa 4? Milih mana? Lawang saya nanyanya 2 apa 4 kok milih 1. Ini Indonesia banget ini. Enggak khawatir Ustaz, khawatir terjebak pertanyaan. Apa pertanyaan? Kan antara 1, 2, 3, 4 itu kan. Oh alah. Itu loh. Tuh makanya. 1, 2, 3, 4 Anda kira istri gitu ta? Ya ndak ta lah. Wong ini kau tengah ngomong hadis kok. Kalau nomor 2, walaupun tidak kaya tapi niatnya baik, lek sugih tak gawe sedekah. Kalau nomor 4, walaupun tidak kaya tapi punya niat jelek, lek sogeh tak gawe karaoke. Nah maka yang nomor 2 bakal menyamai pahalanya orang yang sodakoh. Nomor 4 bakal nyamai dosanya orang yang maksiat. Nah maka dengan itu Allah ingetin, carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Kekuatan, kesehatan, kepandaian, keuangan, kekayaan. Disuruh menggunakan untuk nyari akhirat. Supaya ketika nanti pulang, tase isine kebak yo gak keri. Nanti sampai kuburan kari cemilan. Hidangan pembuka kata malaikat.
Iki sing sampean tandur di Masjid Muhammadiyah iku lho, semongko. Iki semongkone sik Mas, kaget. Lah kok semongko donya dipangan di kuburan? Ya iki sedekah sampean. Oh, mangan semangka dulu. Kan sunahnya sebelum makan apa? Buah. Buah selesai dikai minuman. Wih, jahe anget. Iki panen jahene sampean sing sampean sedekahne nang PCM Pari kok lho. Masya Allah. Lah kok ternyata panen jahe sedekah iso ngombe jahe di kuburan. Wah, enak. Ndak lama lagi ada malaikat ngewanteng teko. Beh, lah kok sampean ganteng ngeram, sampean iki sapa? Aku iki anak asuhe sampean di pondok Muhammadiyah Markas Qur'ani. Dadi malaikat ganteng. Iya tak kancani sampai. Nah, karena apa? Tase wis kebak yo gak keri. Nah, maka contohnya yang lain para sahabat Nabi itu kan ada yang kaya, ada yang miskin. Betul enggak? Ada yang kaya. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan panjenengan jangan lupa Abu Bakar itu ya kaya raya. Umar itu ya kaya raya. Cuma kalau dibilang mentereng, ya tidak sementereng siapa? Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Sudah, maka sahabat yang melarat-melarat, ada apa enggak? Ya ada. Maka mereka itu iri sama yang kaya. Tapi irinya bukan iri karena yang sugih dunyone penak. Bukan. Bukan iri karena kalau kaya mobilnya Innova Zenith. Bukan iri karena kalau kaya rumahnya mewah. Nah, irinya apa? Sing sugih iso sedekah. Lah awake dhewe melarat gak iso sedekah. Bayangin, jadi irinya mereka itu bukan perkara duniawi, tapi perkara apa? Ukhrawi. Nah, itu loh tas yang berisi yang ojo sampai carry tadi. Carry itu maknanya dua jamaah. Nomor satu, tase gak enek isine. Mulai nang akhirat kuburane kosong. Isine lemah tok. Carry nomor dua, wis disiapne tapi gak ndang dikirim. Duwike wis enek tapi meni. Kapan sedekah meni? Kapan sedekah koke? Kapan sedekah kok disit wong Kediri? Apa? Jan beh. Janpeh Bayo Kediri banget. Ditanya kapan tanah diwakafkan? Ya kok sih ngenteni anake gede. Anake gede wonge mati. Nah itu tase keri tadi. Jane wis duwe potensi tapi potensinya tidak digunakan. Mana benda? Menyesal. Maka jamaah, orang kaya dalam Islam itu punya privilege. You know privilege? Ini bahasa Kasembon, matur suwun, panjenengan pengertian banget. Ini orang Kasembon kalau ngomong punya fasilitas spesial khusus itu namanya privilege, orang Kasembon. Orang Pari ngomongnya apa? Punya hak istimewa. Pare, Kasembon privilege. Panjenengan ngomong privilege di Kasembon itu orang pinggir jalan pun yang ngerti. Privilege, oh nggih, diudekne teh sampean. Loh kok teh? Lah apa itu mang? Salah paham. Sudah ya? Nah maka orang kaya itu dalam Islam punya privilege. Apa privilege-nya? Keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia punya harta yang ketika digunakan untuk kebaikan, harta itu akan digunakan sampai akhirat tidak pernah hilang. Maka jamaah sekalian, ayo bismillah kita ngaji saling mengingatkan. Jangan saling menghujat, jangan saling menghakimi, jangan saling merendahkan, tapi kita ini saling apa? Menasihati. Ayo saling nyemangati untuk ketaatan, saling nyemangati untuk kebaikan, saling nyemangati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya insya Allah masing-masing kita ini nanti podo-podo selamat. Allahumma amin. Tidak ada manfaatnya orang lain masuk neraka, buat kita itu tidak ada kebaikannya. Apa manfaatnya wong liya mlebu neraka? Tapi kalau mlebu surga bareng, enak apa ndak? Ketemu lagi sama panjenengan, walaupun mungkin panjenengan rodok nisor saya nel gini. Loh, PCM Pare ya? Masya Allah, pada surga nih. Tapi kok nisor? Oh kurang maksimal. Oh kurang totalitas. Oh kakean rapat gak tahu gerak. Oh ya Allah. Tapi ya surga walaupun rodok nisor. Ya Allah. Rapat terus gak tahu aksi.
Lah dibisi iki. Saya dari mana ya? Iko. Oh, iko. Oh, mambrak akhirnya. Oh. Enggak ada dosa. Sudah, barakallahu fiik. Baik. Nah, ini kita mau tanya ini. PCM Pare ini sudah berdiri berapa tahun? Berapa, Mas Udin? Wah, gak ngerti sejarah saat ditanya. Mulai 35, tahun 35 Ustaz. Sekarang sudah 2025, berarti berapa tahun tuh? Sudah hampir 1 abad. Nah, 1 abad. Kita 90 tahun. Ya. Di era yang apa Ustaz namanya? Dakwah yang semakin meluas ini, kira-kira sudah memiliki produk bersama apa di pengajian ini? Kalau pengajian ini sendiri berapa tahun, Mas? Adalah 10 tahun lebih ya. 10 tahun ya? 10 tahun. Mas Udin itu live streaming masih pakai HP loh. Nah, ini loh. Ini kita harus punya produk ini kalau kita mau dakwah bersama. Tentunya tadi untuk mengisi bekal-bekal kita, Ustaz. Iya, Nah, kita bawa kamera ini kita bawa sendiri, gak sombong Ustaz, tapi kita bawa sendiri itu. Berot ini. Lah, mosok PCM Pare berot. Lah masa PCM Pare nggak punya. Lah nanti kalau punya, insya Allah bisa jadi ladang dakwah kita diwakilkan oleh kamera. Setiap Ustadz Rifki ceramah dan Ustadz yang lain ceramah, kita juga ikut mendapatkan pahala, Ustadz ya. Nah, ini amal namanya amal cerdas. Gak melok ngedek nih kamera, gak melok nge-on nih kamera, gak melok nyucuk nih kamera, gak melok ngurup nih laptop, tapi untuk pahala nih dapat. Ya, maka silahkan pasukan kresek keluar. Nah, ini kresek. Nah, ini pembuktian Ustaz, pembuktian jadi pagi begini ini. ibu-ibu jamaah ya. Jadi kita ini ayolah bareng-bareng. Bukan kemudian opo sih ben ngaji kok ditoroki terus. Ayo, bukan noroki. Kita ini tidak minta untuk kita, tapi kita ini minta ayolah bareng-bareng akhiratnya cek digendong bareng. Nah ini maka insya Allah nanti uang ini dipakai beli kamera ya. Ya, ini Ustaz. Sudah tertera di spanduk. Nah, jadi ini. PCM Pare mengajak ya. Sebenarnya kalau ditoroki sendiri itu bisa, tapi kan nanti jamaah kalau ada yang pengen berinvestasi akhirat kan biar bisa gitu loh. Sama-sama mlebu surga bareng ketir loh Ustaz. Ajak-ajak. Ini bukan buat SDO ini. Ini enggak, jangan dikira kami minta buat ini buat teman-teman di PCM Pare. Pak di apa? Yang kresek keliling. Ya. Sini buat PCM Pare supaya punya produk ini. Masuk Mas Udin nggawa HP terus rek, lah gambare mau miring-miring lho Bu di Facebook itu saya lihat. Iki apa ya nek sing delok lek miring-miring ini kan pantese gitu loh. Masa jamaahnya ada bawa mobil dan sebagainya. Ustaz, lho kok ditodong, Ustaz? Ustaz. Contoh. Wah, lah iki. Ya wis gak apa-apa, buat contoh. Ini Ustaz. Lali gak dikode. Iya, ndak bawa. Iya, bismillah. Iya. Bismillah. Wa iyyakum. Kawiti. Den di dhuwitku, Mang. Bawa nanti aja Ustaz. Jadi gini Ustaz, kita sambil masuk ke apa namanya tadi? Door prize ya. Door prize yang Al-Qur'an Jumbo ada 3. Nah ini gimana Ustaz? Pertanyaan atau mungkin yang pertama dipilih yang paling sepuh begitu? Monggo, saya manut aja. Baik, mungkin dari ibu-ibu dulu ya. Di sini siapa yang usianya di atas 60? Banyak. Oh, di atas 60 banyak. Di atas 100? Enggak ada. Enggak, yang rotok masuk akal tapi rotok angel goleani di atas 80 lah. Ada enggak? Yang datang yang di atas 80. Ada? Ada, Pak. Lah perempuan di atas 80 kan laki-laki lek lanang ya awet enom Pak, aja kuwatir Pak. Awet urip lek lanang iki wedok iki lho. Rotok medeni. Di atas 80 ibu-ibu enggak ada? Bapak-bapak ada. Ada. Mana. Nah, alhamdulillah. Pakai kursi roda, luar biasa. Insyaallah nanti. Gus Wid, tolong didata Gus Wid, beliaunya yang usia Yosua berapa tadi? 80 ya, yang pakai kursi roda. Masya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat. Nggih. Kemudian yang kedua dari bapak-bapak. Ini yang umroh bukan? Yang door prize-nya umroh yang ini? Umroh yang biaya sendiri itu ya? Iya, yang bayar sendiri itu loh.
Ngejak gelo tarik iki. Yang bawa bapak yang yuswanya di atas 80. Itu yang pakai jaket merah. Berapa Pak usianya? 80 berapa? 84. Ada yang kurang satu mana nempel kurang titik Kurang. Coba 85 umroh panjenengan Pak. Saya sudah niat tadi coba 85 tak ajak umroh ini. Kurang siji tapi tidak jadi 84 mean. 8. Berarti hadiahnya selain umroh ya? Ya. Ya, insya Allah dapat. Gus Wid, tolong didata beliaunya yang pakai jaket merah, Al-Quran Jumbo 1 ya. Terus kemudian yang satu lagi mungkin pertanyaan Ustaz. Pertanyaan. Gini pertanyaannya. Ini kita mau serius ya, supaya ngaji itu ya ono oleh lah ya. Saya sebutkan tadi di awal, kalau melihat pelaku kemaksiatan, semoga Allah melindungi kita semua, amin. Itu konsep dalam Islamnya ada 4. Ada yang nyatet enggak? Oh Masya Allah. Loh, ada Ustaz. Ada. Aktivis. Ya sudah kalau ada berarti enggak usah ganti pertanyaannya. Ya sudah, antum pilih salah satu. Apa tadi Ustaz? Konsep ketika melihat orang yang melakukan kemaksiatan, apa yang kita Panjenengan pilih yang mana Ustaz? Antum jangan saya. Kok saya? Kalau saya yang pilih jadi fitnah ini. Nanti saya yang ke sana. Mas Udin, sama nih yang pilih nonton. Kon ngeter mic bisa. Pakai mic ya? Iya. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Didoakan Pak. Didoakan 1, 2. Apa itu? Iya, enggak urut enggak apa ya. Yang penting jangkep 4. Karena hidup itu akan bahagia kalau sudah jangkep 4. Dijadikan ladang dakwah. Dijadikan ladang dakwah. Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Kurang 1. Jangan sombong. Masya Allah. Lek ngerpek kok ya pinter panjenengan. Siap. Ini kalau panjenengan bisa nambah 2 lagi umroh panjenengan. Soalnya mek papat. Gus Wid sudah dapat kandidat untuk jam. Di WA kan Kak? Oh sudah. Iya. Wes ini yang dapat jam. Bismillah. Bismillah. Jamaah hadiah ini sekedar penyemangat aja ya. Ojo kecil hati jadi Allah itu mesti panitiane kong kali kong sing entuk Ustadz Rifki. Ndak usah iri ya. Kalau ternyata saya yang dapat panjenengan ndak usah iri. Saya WA dari tadi. WA saya. Wah, cek aja nanti. WA saya. Mudah-mudahan dioleh. Lumayan larang ya Pak, 500 ya Pak. Amplop BKI rasa sampai kira-kira. Buka kartu. Baik, ini kami bacakan akhwat ya. Ini ibu atau mbak atas nama Nani Damayanti. Kalau di nomor WA-nya namanya itu. Ada? Oh, Masya Allah. Saya sudah ngelihat panjenengan loh dari tadi. Wali tenan ya Allah. Kita tunjukkan ke TikTok dulu. Dapat ini. Oh, Ibu Nani Damayanti. Mereknya alon-alon. Gus Udin. Maju aja enggak apa biar ya. Saman ki. Diserahkan gimana? Maju mawon kayak. Maju di sini, sama nih sing nyerahno, gak apa. Tim mana? Gus Wid? Tim anu ya apa anu ini? Anunya anu. Loh ya Pak, anunya ini loh. anu. Panjenengan. Dari Jombang. Masya Allah. Nggih, sami-sami. Semoga manfaat ya, Bu. Istiqomah. Oh, Masya Allah. Suami. Alhamdulillah. Mana suaminya? Ya, biar kasihkan suaminya langsung, Bu. Kasihkan, Bu. Mau dikasihkan di sini. Bapaknya maju, Bapak maju. Allah. Pak. Ini momen epic luar ini. biasa loh. Ini kita lihat. Oh. Ini seorang Istri ibu dapat hadiah loh, masih ingat suami. Dikasihkan suami. Loh, Masya Allah tembus. Bayar elek ngono, Pak. Tembus. Tembus. Monggo, silakan. Luar biasa ini loh. Silakan. Ya, faktor niat itu ya Allah. Mudun bahagianya.
mau diberikan untuk hadiah ulang tahun. Yang ke-70 berapa? Oh, 53. Hadiah Masya ulang Allah. tahun untuk suami, Masya Allah. Kok pas nggih? Rezeki insya Allah nggih, barokah. Amin. Loh, Masya Allah. Siap. Momen epic nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Barakallahu fiik. Sami-sami, jazakumullah khair. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan yang lain juga dapat hadiah ya. Dan hadiah itu ya sekedar penyemangat saja. Sing gimana? Selain kursi roda ke depan juga. Pak, yang usianya 84 tadi. Coba 85 Pak, umroh panjenengan. Monggo Bapak bisa ke depan. Yang atau Ibu yang Ayo Pak. Wah, kuat ya Pak. Oh iya, monggo, ke depan Istrinya sini. berapa istrinya? Istri berapa? Siji kok ya awet ya. Loh, monggo Pak, monggo. Monggo Pak, maju Pak, dapat hadiah panjenengan. Al-Quran buat sholat tahajud. Masya Allah. Ini Al-Quran, cara pakainya dua. Boleh didampar bawah untuk sekedar dibaca, tidak perlu kacamata, insya Allah kelihatan jelas. Atau kalau panjenengan mau dipakai sholat tahajud, dibikinkan stand. Dibuatkan apa? Kayak kayu buat, monggo. Waalaikumsalam. Nun sewu nggih, saya di atas. Putuku dewe jangan-jangan ini kong kali kong ini. Atau dibatalkan aja ya, ini ada keterkaitan dengan panitia soalnya. Nah ini diberikan langsung oleh Ketua PCM Pare. Oh, Masya Allah. Ini hadiah utama ini, bukan yang tadi sebenarnya ya. Ini hadiah utama yang ini. Al-Quran Jumbo, jadi bisa dibuat baca, bisa dibuat sholat tahajud, Masya Allah. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang belum sempat ngisi kresek tadi, di situ tertera nomor rekening. Waalaikumsalam. Boleh difoto, nanti diniatkan, Allah mudahkan untuk bisa berinvestasi akhirat. Amin, alat amin, dokumentasi ya. Amin. Karena setiap detiknya, setiap manfaat yang diterima oleh orang-orang di luaran sana, kita insya Allah ikut dapat pahalanya saja. Ya. Jadi ini perwakilan Al-Quran. Masya Allah. Kok ini yang jawab pertanyaan tadi? Yang jawab pertanyaan ibu ini? Iya. Iya. Yang jawab pertanyaan beliau. Iya. Al-Quran juga, Al-Quran ya. Diberikan aja langsung. Oh, diserahkan Ibu PCA, Masya Allah. Untuk yang putri diberikan Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Pare. Saya kalau melihat Aisyah ini kok semangat. Tidak tahu di mana-mana PCA mesti kalah ya PCA semangat ya. Dari aura wajah kelihatan deh. Pendobrak. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin sehat selalu ibu-ibu berdua. Jazakumullah khair. Jadi ada lagi? Sudah. 3 Al-Quran ini sudah. Nanti sama ibu-ibu yang pakai usia 80 tahun yang di kursi roda roda. Kita doakan Ustaz. Ini penyemangat juga ya. Di kursi roda pun ya masih semangat ngaji loh, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Jadi semoga semua kita yang berada di sini Ustaz ya, dimudahkan untuk bisa cawe-cawe, ikut rembuk, ikut dalam kebaikan. Serta dalam kebaikan. Eman-eman ini jangkanya panjang. Jadi setelah peralatan ini nanti didapat, ada kesempatan lagi untuk ini masih lama lagi nunggu rusak. Semoga nggak rusak-rusak. Kecuali karo Gus Wid dibanting, ojo Gus ya. Ya, jadi harapan kita ini menjadi pembuktian bahwa kita juga ikut berdakwah minimal. Kalau kita tidak bisa dengan lisan, tapi terwakili dengan lisan-lisan para asatid melalui kamera dan peralatan yang lainnya. Mungkin demikian Ustaz, ada closing statement. Closing statementnya begini jamaah, mumpung masih hidup dan kalau sudah meninggal tidak bisa balik. Nah maka mumpung masih hidup, ayo bismillah, tase masing-masing diisi. Bagaimana kita ngisinya? Dengan ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, mengamalkan sunnah Nabi. Dan yang paling utama, jangan lupa disebutkan dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang Allah tuliskan ketika kita wafat itu bukan cuma amal kita saja, tapi apa yang kita tinggalkan di dunia. Maka kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak,
Harus ada yang tersisa dari perbuatan kita di dunia ini. Mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariyah yang oleh Allah diterima dan amalnya tidak putus. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman BCM Pare, mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah. Biasalah bahasa kami mungkin ya biasa, ada yang mungkin ada yang salah, bercandaan yang mungkin kurang pas, kurang sopan, mohon dimaafkan. Tapi tidak lain kecuali kami menginginkan apa? Mudah-mudahan semakin baik untuk kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Al-Akh Abu Shanum pengumuman. Sekarang tanggal berapa? 15. 22 kajiannya di Kasembon, di rumah kami ya. Kalau panjenengan mau datang silahkan, tapi yo karena tempatnya terbatas, kalau tempatnya tidak cukup yo lesehan ya. Barakallahu fiik. Ganti